saat ini. Semoga semuanya cepat berlalu dan pada akhirnya kita sudah bisa berkumpul bersama, bersalaman, bertatap muka pada proses pembelajaran di sekolah, insya Allah. Saya ingatkan kembali kepada kita semua, mari kita mentaati protokol kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan, gunakan masker, dan cuci tangan pakai sabun. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapat syafaatnya di akhir nanti. Anak sekalian, calon peserta didik baru SMA Negeri 4 Maros yang saya cintai dan yang saya banggakan, pendidikan menjadi bagian teramat penting, sangat penting dalam membangun sebuah peradaban. Karena melalui pendidikan akan lahir sosok generasi dambaan yang diharapkan mampu mencari solusi atau sebagai problem solver dan senantiasa ada untuk menebar kebermanfaatan bagi umat manusia. Tentunya dituntut lahir sosok-sosok yang mampu menyambut perubahan dengan kompetensi, inovasi, dan kreativitas. Untuk itu, sekolah sebagai institusi atau lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam menyiapkan lahirnya generasi terdidik. Sekolah juga berperan penting dalam mengembangkan kompetensi dasar, soft skill, dan kompetensi keilmuan dalam ranah intelektual ataupun hard skill. Tentunya peran ini tidaklah mudah, semudah membalikkan telapak tangan jika dibebankan hanya kepada guru di sekolah sebagai perwakilan pendamping di lingkungan sekolah. Peran besar ini perlu didukung oleh orang tua sebagai pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab dalam mendampingi perkembangan siswa sebagai peserta didik. Perlu diketahui bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan dapat meningkatkan pencapaian prestasi belajar siswa sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peran keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak di sekolah. Nah, perlu anakku sekalian ketahui bahwa ini memiliki dasar hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan diundangkan di Jakarta berlakukan di seluruh Indonesia. Sepenting itu kan? Mungkin ada pertanyaan. Sepenting itu kan? Penting, penting banget. Alasannya? Ya, pertama, keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan memerlukan sinergi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
sehingga kementerian perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Untuk apa? Pertanyaan selalu muncul. Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan menurut Permendikbud nomor 30 adalah: 1. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, keluarga, masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. 2. Mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Jadi sifatnya pendidikan karakter, nilai-nilai sikap. Kemudian ketiga, meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak. Yang keempat, membangun sinergitas antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan lingkungan satuan pendidikan aman dan nyaman serta menyenangkan. Kemudian, menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ini sangat penting sekali diharapkan bagi orang tua. Mengikuti kelas orang tua atau wali. Maksudnya bahwa orang tua perlu mengawasi, mengontrol bagaimana kondisi anaknya di sekolah, khususnya di kelas masing-masing. Kemudian menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan. Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran. Ini biasanya dilakukan pada saat penerimaan rapor ataupun acara-acara perpisahan. Jadi orang tua diharapkan berperan aktif dalam kegiatan ini. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan co-kurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak. Bentuk pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan bagaimana? Nah, ini juga timbul pertanyaan bagaimana? Pertama, pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan. 1. Bersedia menjadi anggota komite sekolah. Kalau di SMA Banti Gunung sekarang ini, kita masih ada namanya komite sekolah. Kemudian berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite sekolah. Jadi ada kegiatan yang dilakukan oleh komite sekolah, orang tua diharapkan berperan aktif. Kemudian menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Selanjutnya, berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikoterapika, dan zat adiktif lainnya, atau disingkat NABZA. Ini juga pernah melanda dunia, khususnya di Indonesia. Sampai sekarang masih banyak yang terlibat dalam hal narkoba ataupun pornografi. Makanya diharapkan anak-anakku sekalian benar-benar menyadari bahaya daripada narkoba. Kemudian memfasilitasi dan atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan. Nah, itu tadi sebagai peran orang tua di satuan pendidikan. Saya ingin menyampaikan ada 6 tipe keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. Yang pertama, pengasuhan atau parenting.
Pengasuhan atau parenting ini dimaksudkan dalam rangka mendapatkan informasi mengenai kondisi siswa di rumah serta harapan yang ingin dicapai orang tua kepada siswa selama menjalani proses pembelajaran di sekolah. Para orang tua atau wali dapat membangun pemahaman yang sama di antara seluruh keluarga akan pentingnya lingkungan belajar yang kondusif. Itu menyangkut dengan pengasuhan. Ya. Kemudian yang kedua, komunikasi ataupun communicating. Komunikasi intensif antara guru dan orang tua guna mensosialisasikan program sekolah serta program perkembangan siswa selama berada di sekolah. Ini sangat penting dan sangat diharapkan selalu ada komunikasi baik antara guru, orang tua maupun siswa. Kemudian relawan atau volunteering. Ini juga penting, yaitu mengajak orang tua untuk ikut menjadi relawan, turut membantu, baik itu membantu guru, administrator, maupun murid. Jadi sebagai volunteering atau relawan. Dalam aktivitas mengajar di kelas atau memberi les tambahan kepada siswa. Ini juga diharapkan orang tua berperan. Jadi bukan hanya semata guru. Kemudian pembelajaran di rumah atau learning at home. Ini sudah berjalan. Ini sudah berjalan sekarang karena adanya COVID-19 ini, hingga semua belajar di rumah. Walaupun dengan menggunakan daringnya. Jadi menginformasikan kepada orang tua siswa hal-hal yang menjadi tugas siswa untuk dikerjakan di rumah. Seperti itu maksudnya. Jadi pembelajaran di rumah itu, ya orang tua harus memahami bahwa pelajaran ini yang harus dipelajari anaknya di rumah. Upaya membantu siswa belajar pelajaran yang ditugaskan kepada siswa di rumah. Kemudian membuat keputusan atau decision making. Ini juga perlu peran orang tua. Dalam mengambil suatu keputusan di sekolah, ya semestinya orang tua dilibatkan, baik yang berkaitan dengan pengembangan program maupun pengembangan sarana dan prasarana di sekolah. Jadi tidak lepas daripada orang tua. Yang keenam, kerjasama dengan komunitas atau collaborating with the community. Nah, ini juga penting, yaitu adanya kerjasama dengan komunitas ditujukan untuk pengembangan minat dan bakat yang disertai partisipasi orang tua dan seluruh siswa. Seperti itu. Lanjut. Kedua, pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dalam keluarga. Bentuk pelibatan keluarga dalam lingkungan keluarga pada proses pendidikan dapat berupa menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga. Satu, memotivasi semangat belajar anak. Jadi ini penting sekali peran orang tua di rumah. Yang kemudian, kedua, mendorong budaya literasi. Ini sampai sekarang menurut penelitian ini suatu kendala bahwa anak kita itu kurang minatnya membaca. Jadi diharapkan orang tua mendorong budaya literasi. Kemudian memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Jadi
fasilitas yang dibutuhkan oleh anak itu semestinya atau seharusnya orang tua menyiapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan anak. Yang ketiga, pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dalam masyarakat. Pelibatan keluarga dalam masyarakat untuk mendukung proses pendidikan anak dapat berupa mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan satuan pendidikan dan atau yang mengganggu ketertiban umum. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian mencegah terjadinya tindak anarkis atau perkelahian yang melibatkan pelajar. Misalnya sekarang kalau di kota besar itu kita kenal ada tawuran, bahkan tingkat SMP sudah ada. Kemudian mencegah terjadinya perbuatan pornografi. Melalui media ini sekarang kita melihat sudah banyak pornografi, porno aksi. Ada pornografi, ada porno aksi. Dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sudah dijelaskan. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab dalam pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Peran dan tanggung jawab satuan pendidikan. Yang kedua, peran dan tanggung jawab komite sekolah. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah. Yang keempat, peran dan tanggung jawab dalam satu satuan. Nah, peran dan tanggung jawab satuan pendidikan. 1. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, mendukung program pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Yang ketiga, memprakarsai pelaksanaan pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Yang keempat, memfasilitasi pelaksanaan pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Nah, ini juga penting, peran dan tanggung jawab komite sekolah. Karena kita masih ada komite sekolah, sehingga saya sengaja menayangkan slide ini. Yaitu mendorong pelaksanaan pelibatan keluarga di pendidikan. Mendukung pelaksanaan pelibatan keluarga. Dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelibatan keluarga. Kemudian, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah setempat, ya. Menyusun kebijakan pelibatan keluarga berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian. Kemudian, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pelibatan keluarga di satuan pendidikan dan masyarakat. Memfasilitasi satuan pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat dalam keluarga. Melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Dan melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pelibatan keluarga di satuan pendidikan.
Kemudian peran dan tanggung jawab kementerian. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria. Mengordinasikan pelaksanaan kebijakan, pelibatan keluarga. Kemudian memfasilitasi pemerintah daerah, satuan pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat dalam melaksanakan pelibatan keluarga. Melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Kemudian melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelibatan keluarga. Nah, ini mengenai pendanaan dan pembiayaan dari mana? Nah, ini biasanya bertanya. Ini pembiayaan dan pendanaan sumbernya dari mana? Pasal 16 Permendikbud nomor 30 tahun 2017 yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini bersumber dari APBN. Kemudian anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian ada sumbangan, donatur, misalnya. Kemudian sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan. Ini menyangkut pembiayaan, pendanaan operasional sekolah. Ini sebagai ilustrasi saja, gambaran ayah, ada bunda, mengapa kita perlu terlibat dalam kegiatan di sekolah anak kita. Boleh, satu yaitu agar lebih memahami program sekolah. Jadi diharapkan ayah, bunda, orang tua atau wali itu keterlibatannya di sekolah agar lebih memahami program sekolah. Kemudian agar dapat menyelaraskan kegiatan anak di rumah. Ini sangat penting. Baik tugas yang ada di rumah maupun beban atau tugas yang ada di sekolah. Bisa diselaraskan, berjalan dua-duanya. Siswa atau anak didik itu mendapat tekanan, maka susah untuk berkembang. Daya pikirnya akan terhambat. Kemudian agar dapat memberikan masukan untuk kemajuan sekolah. Ini juga perlu orang tua itu tidak hanya sekedar memberikan fasilitas keuangan ataupun alat-alat belajar kepada anaknya, setelah memberikan merasa bahwa sudah selesai urusannya. Tidak begitu. Orang tua juga harus mengetahui bagaimana perkembangan anaknya di sekolah dan harus tahu bagaimana kemajuan sekolah, prestasi-prestasi apa yang sudah didapatkan di sekolah dan bagaimana kondisi anaknya dalam proses pembelajaran di sekolah agar mereka mampu berprestasi sesuai apa yang diharapkan oleh orang tua. Kemudian agar dapat mengikuti kemajuan belajar anak dan memberikan dukungan untuk kemajuan anak. Jadi support, dukungan, moral juga perlu, bukan hanya materi, tetapi moral. Sangat diharapkan oleh orang tua. Makanya tadi saya katakan perlu ada komunikasi antara anak dan orang tua, antara orang tua dengan guru, sehingga memberikan suatu dukungan kemajuan bagi anak, bagaimana mereka bisa lebih baik dalam proses pembelajaran dan bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi. Saya kira itu yang saya sempat sampaikan pada sesi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Selamat belajar di rumah. Tunggu saatnya proses pembelajaran
di sekolah. Sekali lagi, saya ingatkan kembali, jangan lupa mentaati protokol kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan, gunakan masker, dan cuci tangan pakai sabun. Saya kira sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang dibawa SPD. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.